Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama dengan Mas Juri, Mbak Eva Sundari, dan juga Mas Awi nih. Saya kembali lagi ke Mas Awi. Mas Awi, kalau kita mengutip ya pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang mengatakan di internal partai PDI Perjuangan sendiri, ini mereka juga mempunyai audit IT ya, yang menyebutkan bahwa seharusnya itu suara Ganjar Mahfud itu ada di 33%, bukan 17% sebagaimana pernyataan akhir ya dari KPU gitu secara resmi. Ya, tentu Mas Hasto berbicara berdasarkan data-data internal juga ya. Tapi masalahnya kan data-data internal itu tidak menjadi data resmi. Maka kemudian data-data internal itu untuk bisa menjadi data resmi tentu akan menjadi bagian ketika nanti kita memprotes hasil resmi dari KPU. Kapan itu? Tentu setelah tanggal 20 nanti diumumkan, ada batas waktu 30 hari bagi kami untuk mengajukan tanggapan terhadap hasil KPU. Selanjutnya, hasil KPU itu kan hanya bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam persidangan itulah nanti data-data kami ungkapkan, sehingga data-data yang sifatnya internal itu kemudian menjadi data resmi dalam sebuah persidangan dan bisa berpengaruh terhadap hasil dari pemilu. Namun sekali lagi kami menghormati proses yang ada di KPU hari ini yang ditenggat waktu sampai besok. Mudah-mudahan kalau tidak selesai KPU melanggar undang-undang. Ya, Jadi terkait dengan Mas apa yang menimpa pasangan 01 selama ini itu sudah terdokumentasikan, baik data fisik maupun hard copy maupun data visual. Tentu tidak kami buka pada kesempatan hari ini. Pada saatnya ketika kami menanggapi secara resmi hasil dari KPU, itu menjadi bagian data-data penguat yang akan kami ajukan. Oke, berarti data-data dan juga bukti-bukti sudah disiapkan ya. Ini lebih ditujukan kepada 01 atau 02 ya Mas ya? Ya, kita masih belum bisa membuka. Tentunya kalau di MK itu yang digugat adalah keputusan KPU yang misalkan yang mengumumkan salah satu menang. Nah, tentu yang menang itu tentu yang menjadi salah satu objek gugatan. Biasanya kan menjadi pihak terkait. Kalau menggugat pihak yang tidak menang, ya gimana gitu. Terus yang melakukan, yang patut diduga banyak melakukan pelanggaran itu siapa? Nah, tentu kami sedang mengkaji dan data-data itu dikumpulkan, dan di tim hukum kami yang dipimpin oleh Bang Todung di Direktorat Hukum terus melakukan pengumpulan data sejak masa kampanye sampai hari ini, bahkan sampai besok. Walaupun tadi Mas Juri juga mengatakan bahwa dari 02 pun banyak kok ditemukan seperti itu, tidak hanya di kubu 01 dan juga 03, justru mereka juga menjadi korban juga. Ya nggak apa-apa, namanya orang berkontestasi pasti kan menemukan data-data lapangan, gitu. Pasti menemukan data-data lapangan. Ya kita tinggal mengadu aja nanti ketika pembuktiannya, ketika nanti sidang di Mahkamah Konstitusi, apabila langkah terhadap keputusan KPU itu berlanjut di Mahkamah Konstitusi. Tentunya kami secara nasional dari TPN tidak sekedar misalkan nanti maju ke Mahkamah Konstitusi tanpa misalkan tidak dibarengi dengan bukti-bukti yang kuat, itu hampir tidak mungkin. Kami maju menggugat keputusan secara nasional itu tentu sudah mempertimbangkan secara matang, yakni kelengkapan alat bukti. Kalau ternyata nanti tidak berlanjut ke MK, ya berarti tidak memiliki alat bukti, gitu aja ukurannya, ataupun menganggap persoalan Pilpres ini selesai. Tapi kami yakin data-data yang kami miliki itu akan bisa mengubah persepsi para hakim MK terkait dengan proses pemilu ini, sehingga berharap hasil pemilunya nanti terserah MK. Yang penting kita akan mengungkap bahwa ada sesuatu yang membuat kami dirugikan. Oke, Mas Awi. Saya sebelum ke Mbak Eva, ke Mas Juri dulu deh kalau gitu. Mas Juri, apa rasanya Mas nih kalau misalnya diumumkan oleh KPU begitu pemenangnya adalah kubu 02 begitu ya kan? Kita tidak mau mendahului keputusan dari KPU gitu ya. Tapi apa rasanya bila mana menang tapi kok
ada suara-suara narasi-narasi yang seperti ini. Tadi Mbak Eva mengatakan ya kan mobilisasi, lalu juga ada bantuan-bantuan dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman di kubu TKN tuh gimana sih? Ya sampai hari ini kan apa yang disebut dengan dugaan kecurangan itu kan baru dugaan, asumsi. Kita akan tunggu sejauh mana pembuktian dari tuduhan-tuduhan bahwa Pilpres terjadi kecurangan. Ya. Tuduhan-tuduhan itu harus betul-betul faktual loh, tidak berdasarkan asumsi. Di banyak kasus Pilpres atau Pileg lah atau Pilpres selama ini yang kita ikuti, ada banyak bangunan narasi tentang kecurangan itu ya berhenti di situ narasi. Ketika dibawa ke peradilan atau di Mahkamah Konstitusi itu juga banyak yang kosong. Misalnya seringkali kita mendengarkan gugatan atau permohonan hasil pemilu atau Pilpres, ada pihak yang mengatakan kecurangan. Apa misalnya kecurangannya? Di wilayah tertentu ada 1.000 orang tidak terdaftar sebagai pemilih. Kemudian mereka klaim 1.000 pemilih itu kalau dia milih, maka orang itu akan milih kami. Itu kan satu pihak memang ada masalah, 1.000 orang nggak bisa milih, tapi nggak bisa kemudian diklaim bahwa 1.000 itu adalah pemilihnya. Milik itu, gitu. Nah misalnya begitu. Nah hal-hal seperti itu dan banyak kasus lain itu ya nanti kita buktikan. Sangat baik 01, 03 yang akan membawa dugaan-dugaan itu ke Mahkamah Konstitusi, itu sesuatu yang sangat konstitusional dan itu baik sekali. Tapi ingat juga bahwa dalam proses menuju ke sana ini kan banyak sekali narasi, banyak sekali diskusi-diskusi yang sudah memvonis bahwa kecurangan dilakukan misalnya oleh Kubu 02, oleh pemerintah dan sebagainya. Sikap Anda? Ya, terkait dengan tudingan-tudingan. Ya, kita satu persatu buktikan saja nanti. Kita satu persatu buktikan. Yang jelas bahwa masyarakat melalui proses yang legal, proses yang manual, proses yang resmi telah menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Indonesia sudah memberikan suaranya kepada 02. Kalau Mbak Eva sendiri sudah ada persiapan juga seperti 03 tadi sudah mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya diharap dapat menggugah hakim MK dan juga mengubah hasil keputusan KPU. Kalau mengubah nanti dulu ditentukan MK kan. MK tentu akan, saya sih seneng ya, karena apa? Kemudian supaya kita menjadi bangsa yang rasional, nggak emosional gitu ya. Dan data itu penting untuk menunjukkan bahwa apa yang kami soal itu ada faktanya, ada buktinya, ada saksinya. Seperti 03 ya, kan sudah siap-siap membawa salah satu Kapolda misalkan gitu ya. Nanti kali aja bisa ini perintahnya tanggal sekian gini-gini kan itu sudah jadi bukti ya. Tapi paling tidak ya mari dari proses pemilu yang menurut saya ya luar biasa intensifnya stres kita ya, karena saya seneng sih ya karena ada partisipasi masyarakat yang mengupload data, kemudian ada kepala desa yang juga ngomong saya diintimidasi di Jawa Tengah ya, seperti itu. Dan kalau bisa ditunjukkan bahwa oh ya memang ada mobilisasi seperti di dapil saya ya, itu jaksa yang mengumpulkan kepala desa, harus ini dimenangkan, kasih amplop kayak gitu. Nah tapi ketika tidak ada yang mau bersaksi kan repot, jadi narasi kan jadinya. Walaupun sudah ada di TV tapi kemudian mencabut karena takut kan. Kenapa gitu. Mbak? Pertanyaannya, kenapa tidak ada yang mau bersaksi itu gitu? Ya tentu resikonya ya, kalau kemudian diancam, oh gak selamat kon. Bahkan ada yang diginiin. Berarti intimidasi juga dong buat saksi. Masih mau tidur sama istri ya, kan ngeri kalau ditanyain gitu. Bahkan iya, kemudian guru besar aja pusing kan kemudian. Ya, tapi memang pembuktiannya susah ya Mbak, bahkan juga harus ya asal ada yang mau, harus ada kepahlawanan. Mbak Eva udah merasakan secara real gitu ya kondisi seperti itu. Bicara soal kualitas dong Mbak, berarti Mbak kalau kayak gitu. Maksud saya legitimasi itu artinya KPU itu dilema juga dia untuk memutuskan. Kayaknya di luar KPU deh kalau gitu-gitu ya. Itu ada suatu mekanisme di luar KPU ini ya. Yang penting kan Bawaslu-nya ngapain gitu. Ketika melihat ada banyak laporan di sosmed yang seperti itu, ada orangnya yang ngomong dan seterusnya, tapi didiemin kan ya repot juga. Jadi
menurutku KPU ya melaksanakan teknikalitis yang dia harus lakukan kan. Justru pengawasannya itu ya. Jadi pengawasannya ini menurut Anda melihat sudah dilakukan? Nggak ada banyak ya. Itu pelanggaran yang dilakukan Mas Gibran aja nggak apa-apa. Tapi dari 01 sudah ada banyak laporan yang masuk yang ke di Bawaslu. kampanye pada saat di apa? Car Free Day ya? Car Free Day kan juga nggak apa-apa. Pak Heru juga cuek. Jadi ya udah. Mas Juri gimana menanggapi itu? Yang mana? Ya itu, soal masih banyak juga KPU yang tidak maksimal juga, Bawaslu juga tidak maksimal juga. Gitu. Pak Ketua PAN kan juga dinyatakan bersalah. Itu kan? iya dari Bawaslu. Juga didiamin aja nggak ada apa-apa. Begini, apa namanya? Kalau kepentingan untuk kita menghadirkan pemilu pilpres yang fair itu ya Berkualitas gitu misalnya. semua ya 02 juga punya kepentingan yang sama. Jangan sampai kemenangan 02 kemudian di framing Disoal terus. melalui proses yang nggak benar gitu, Iya. disoal terus. Jadi nggak enak juga. Nah makanya supaya ini tidak menjadi sesuatu yang tidak pasti di dalam satu proses penanganan pelanggaran, ya memang kami setuju saja bahwa penyelenggara pemilu KPU Bawaslu itu ya harus fair, harus bisa menunjukkan kinerjanya. Apa sih yang menurut Bawaslu itu dimaknai sebagai pelanggaran? Oke. Ya proses saja pelanggaran itu, supaya tidak menjadi bola Bola liar. liar Liar ya. menjadi persoalan yang Tapi terus kepuasan diperbincangkan di publik. kepuasan tentu kan menjadi tanda tanya besar begitu ya. Seperti kayak Mbak Eva tadi mengatakan nggak semuanya sayangnya gitu loh diselesaikan seperti itu. Ya, Bawaslu sampai hari ini kan sering juga menyampaikan ya klarifikasi atas berbagai keluhan terhadap Bawaslu dalam penanganan pelanggaran kan. Meskipun dalam beberapa hal juga kita perlu menyoal beberapa hal terkait dengan Bawaslu. Tadi contoh yang disebut Mbak Mbak Eva. soal Gibran di Car Free Day. Iya, hari bebas kendaraan, Mbak. Bermotor. Ya, kami justru di 02 juga protes keras terhadap Bawaslu. Kenapa? Kenapa tuh? Bukan soal penanganan pelanggarannya, tetapi mekanisme yang berlangsung di Bawaslu. Mas Gibran itu kan oleh Bawaslu Pusat melalui proses penyelidikannya tidak dinyatakan sebagai pelanggaran pemilu. Tapi di Bawaslu DKI Jakarta. Kemudian justru disoal oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ya kan? Bagaimana Bawaslu di tingkat kabupaten kota mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh atasannya di pusat itu loh. Oke. Nah, itu satu. Kedua, Bawaslu aneh Jakarta Pusat pada saat itu. Kalau Mas Gibran dianggap melanggar aturan Car Free Day, bukan Bawaslu yang memvonis, Tapi? karena yang dipersoalkan adalah peraturan gubernur, atau Ya. perda saat itu. Peraturan Iya. daerahnya Yang ya. menegakkan hukum adalah Seharusnya pemerintah daerah. pemerintah daerah. Maka Bawaslu itu mestinya menerima laporan dan menyerahkan kepada pihak yang Tidak usah harus memberikan mengadili. statement semacam kayak Statement dan memvonis. Oke. Nah ini juga persoalan. Waktu itu kami juga protes keras terhadap penyelenggara pemilu namanya Bawaslu. Oke, artinya secara kualitas pun juga kubu 02 mempertanyakan juga ya, Iya Mas dong. ya. Oke, Mas Awi, terakhir Mas Awi, kualitas, kalau dari kualitas Mas Awi, kita nggak usah ini deh, ranking-rankingan deh. Nanti kita mundur lagi kita ke ranking-rankingan deh. Gimana Mas Awi, kalau secara kualitas Mas Awi? Kualitas apa ini? Ya kualitas dari Penyelenggaraan kinerja pemilu. KPU dan Bawaslu. Oh, saya kira kualitas pelanggaran ya. Jadi Berarti kubu 3 soal ngeliatnya pelanggarannya kinerja banyak ya KPU. kayaknya. Iya, iya dong. Karena ada soal pelanggaran itu ada kuantitas, ada kualitas. Kuantitas itu seberapa sering pelanggarannya, kualitasnya seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Tadi kalau bicara kualitas pelanggaran, Mbak Eva Sundari kan sudah menyampaikan itu salah satunya. Di antara lain misalkan bagaimana mengumpulkan para kepala desa yang jelas itu melanggar undang-undang. Tetapi itu ranahnya bukan di sini. Itu kan bagian yang kita siapkan ketika nanti mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Soal kinerja KPU dan Bawaslu plus minus ya. Plus minusnya apa? Di satu sisi kita harus mengakui bahwa pelaksanaan pemilu 2024 ini berjalan lancar. Tetapi di sisi yang lain, ada hal-hal yang seharusnya dilakukan khususnya oleh Bawaslu, itu tidak dilakukan sesuai lazimnya bagaimana Bawaslu menjadi penyelenggara pemilu dalam hal ini menangani dugaan pelanggaran pemilu. Kalau dilihat dari kuantitas
perkara yang diproses di Bawaslu itu kan tidak sebanding dengan isu yang ada di lapangan atau kejadian-kejadian yang ada di lapangan. Nah ini juga problematika dan menjadi pertanyaan publik. Kenapa misalkan jumlah pelanggaran yang terproses sedikit? Ya tentunya yang paling gampang berdalih bahwa tidak mencukupi bukti sehingga tidak cukup untuk ditindaklanjuti. Meskipun itu juga ranah Bawaslu, tetapi kan publik juga akan melihat. Jadi kami harapkan nanti apapun hasil dari putusan KPU itu, kalaupun ada pihak yang menyatakan keberatan, ya jangan dicurigai yang berlebihan. Itu bagian dari melaksanakan undang-undang juga. Misalkan 01 atau 03 nanti menggugat ke Mahkamah Konstitusi, atau sejak dari kemarin ini beberapa hari terakhir ada demo-demo eskalasinya mulai meningkat, yaitu jangan dicurigai yang macam-macam. Itu ya bagian dari menyampaikan aspirasi, bagian menyampaikan dari ketidakpuasan ketika melihat kinerja penyelenggara pemilu tidak bisa menuntaskan persoalan-persoalan yang dikeluhkan. Baik. Terima kasih banyak Mas Awi, Mbak Eva, Bang Juri yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita nantikan bagaimana hasil rekapitulasi suara dari KPU ya, maksimal. Harinya itu besok nih. Nggak tahu nih, KPU belum bisa bergabung soalnya bersama kita ya.